Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Performate dimanapun teman-teman berada, para leader, para business owner, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kebetulan banget saya mendapatkan sebuah kehormatan, Masya Allah, di ruang Performate.id ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sangat spesial. Sekaligus beliau juga sebagai di tim sekretariat KPMI, dan beliau juga seorang profesional di bidang digital marketing, yaitu Bang Irwan. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Irwan? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, hari ini kita akan diskusi di ruangan tamu Performate.id ini. Kita akan diskusi, ngobrol banyak, sharing saya, pengalaman saya dalam transformasi bisnis dari tradisional manajemen, dari mikro, dari UKM, dari etalase 1 meter, kita transformasi ke bisnis autopilot dan tentunya profitable, Bang. Uish, mantap nih. Tapi emang bisa ya Bang ya, bisnis yang UKM nih, yang kebanyakan UKM kan satu orang. Betul, bisa betul. apa bisa dia jadi autopilot gitu? Betul. Sangat bisa. Karena bahwa transformasi bisnis dari mulai mikro atau UKM gitu, sehingga mereka transformasi ke bisnis skala menengah sampai korporasi sangat bisa. Karena alhamdulillah kebetulan ya Bang Irwan, saya dan tim sudah mengalami. Jadi di fase saya mengawali bisnis itu memang benar-benar dari etalase 1 meter, single factor ya. Kalau kata orang Sunda mah nyalira, kalau kata orang Jawa dewean gitu ya, sendirian, sampai alhamdulillah hari ini kita beroperasi di skala skala besar gitu ya. Dan itu bisa Bang, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang Bang Denny berapa gini karyawannya? Karyawan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih mau 200 Bang. Dari karyawan 3 orang di 2012 waktu mengawali usaha etalase 1 meter. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, tak kalah pandemi sekalipun kita masih bisa rekrut karyawan Bang. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Denny autopilot gimana sih Bang maksudnya? Ya, jadi definisi autopilot itu sederhana teman-teman sekalian. Jadi dan bisnis autopilot ini merupakan dambaan keinginan dari hampir semua business owner. Betul. Jadi ada statement, ada perkataan bahwa usaha jalan, pengusahanya jalan-jalan. Iya, betul. Usaha jalan, pengusahanya umroh. Iya. Usaha jalan, pengusahanya dakwah gitu ya. Nah tapi sederhananya bahwa usaha autopilot itu adalah ketika si business owner sudah tidak terlibat secara operasional di bisnisnya Bang. Nah sederhananya di bisnis autopilot adalah bagaimana si business owner fisiknya, tenaganya, pikirannya sudah tidak terlibat secara day to day di operasional. Sederhananya seperti itu Bang. Jadi istilahnya ya udah ada yang ngurusin lah gitu. Betul. Jadi istilah kalau masih 1 orang udah bisa bilang autopilot kan Bang? Kalau misalkan karyawan 1 orang. Bisa. Cuman fungsi fungsi manajerial itu berada di owner. Jadi sehingga operasionalnya sudah mulai didelegasikan kepada timnya Bang gitu. Jadi syaratnya tadi ya udah ada tim dan bisa didelegasikan Bang. Banyak formula-formula fundamental ketika memulai bisnis autopilot itu ada 6 prinsip Bang. Gitu. Apa itu Bang? Nah jadi sebelum saya ngebahas ya sahabat-sahabat Performate yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum mengarah kepada bisnis autopilot dan tentunya profitable, alangkah baik yang pertama kali harus dilakukan sebagai business owner adalah ada fase-fase yang harus dia lewati nih Bang. Jadi fase pertama itu kita sudah lewati fase pertama di mana saya sebagai business owner merangkap juga sebagai operation di situ, sebagai operator. Jadi belanja saya, nganterin barang saya. CEO ya Bang ya? Chief Everything Officer. Everything dah pokoknya. Apa aja kita kerjain tuh. Ya kan dari mulai belanja, packaging, kemudian tutup toko, buka toko, bersihin toko. Itu fase-fase itu sudah saya alami dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
pada saat bisnis sudah berkembang nih Bang Irwan, Iya. saya mulai rekrut karyawan untuk ngejaga toko di usaha saya. Oke. Waktu itu kita ngerekrut dua orang untuk dia menjadi operator. Nah, naiklah level nih saya Bang Irwan. Naik level sebagai sebagai manajer gitu ya. Tapi tetap saya masih ada masih terlibat gitu ya? Di situ. Masih terlibat belanja, masih terlibat ngelola keuangan juga. Kemudian masih menjaga toko juga. Cuman energi saya, fokus saya sudah mulai berkurang karena saya mulai mendelegasikan tugas-tugas inti saya kepada karyawan. Nah, jadi mungkin 20% sampai 30% saya mulai berpikir tentang strategi bagaimana saya harus mengembangkan jaringan, mengembangkan mitra, nyebarin brosur Bang Irwan, kemudian bikin spanduk, bikin neon box, mulailah saya rapikan tampilan gerai di toko saya. Jadi istilah pikirannya udah udah mulai ada yang bisa difokusin. Betul. Jadi udah tidak terlibat lagi secara operasional 100%. Mulai kita tarik energi kita untuk mikirkan yang lain Bang. Nah ini fase yang kedua manajer gitu. Nah mulailah di 2018 ya kita mulai hire GM karena organisasi semakin besar gitu ya, tim semakin banyak. Mulailah masuk di level CEO, di mana di bawah saya udah mulai rekrut GM gitu ya untuk mengurusi unit bisnis. Nah di level CEO ini masih saya alami juga sampai sekarang. Nah ketika masuk ke level ketiga ya teman-teman dan sahabat-sahabat Popormed.id, ketika masuk ke level ketiga mulailah organisasi kita semakin kompleks, semakin besar. Di dalamnya mulai ada divisi, gitu Bang. Nah dulu waktu di level kedua nggak ada divisi, saya merangkap sebagai manajer gitu ya manajer keuangan juga, manajer pemasaran juga, manajer operasional juga gitu, tapi tidak terlibat secara operasional jaga toko gitu, yang membedakan. Nah level yang keempat adalah level yang sebagai chairman gitu ya, sebagai komisaris. Nah alhamdulillah ada salah satu unit bisnis ya seperti yang kita invest di situ udah ada CEO-nya. Kita pekerjakan, ada Hibu Creative House ya dari PT Sahabat Kreatif ya, PT Sahabat Kreatif. Nah di situ kita hire profesional Bang Fikire sebagai CEO-nya di situ, dan saya sudah tidak terlibat secara operasional dan nggak ke kantor juga di situ. Jadi 3 bulan sekali saya ketemu sama CEO saya. Untuk meeting target gitu. Jadi di level inilah fungsi kita benar-benar hampir 100% sudah tidak terlibat di situ. Jadi kita hanya kasih target, dia kasih komitmen, udah dia jalan sendiri karena dia profesional gitu ya. Fungsinya jadi fungsi evaluasi ya Bang? Ya kita paling 3 bulan sekali meeting sama mereka untuk evaluasi ya, bicara tentang result. 3 bulan sekali kita undang mereka. Gitu, atau 1 tahun sekali kita meeting strategi gitu. Nah kemudian fase yang kelima adalah sebagai konglomerasi atau investor gitu ya. Nah ini level tertinggi dalam dunia bisnis dan business owner gitu ya. Nah jadi itu teman-teman sekalian sebagai mukadimah bagaimana sih bisnis autopilot. Maka alangkah baiknya saran kami adalah fundamental atau pengetahuan yang fase-fase yang tadi itu kita bisa alami dulu minimal, sehingga kita bisa bisa cerita dan kita punya pengetahuan atas bisnis yang udah kita lalui gitu. Nah itu Bang. Mungkin dari teman-teman juga banyak bertanya nih Bang. Sebenarnya untuk bisnis autopilot apa sih yang paling utama buat disiapin nih Bang? Baik. Menurut versi saya ya gitu ya, selama mengembangkan bisnis gitu ya, alhamdulillah ada 6 fundamental ya, ada 6 fundamental nih Bang yang harus dikuatkan dan dipersiapkan oleh business owner, oleh organisasi agar bisnisnya itu autopilot. Fundamental yang pertama, bahwa business owner itu Bang, dia wajib punya big goal. Dia harus punya punya tujuan yang besar untuk organisasinya. Karena kalau business owner tersebut tidak memiliki tujuan yang besar,
rata-rata mereka sudah di zona nyaman. Oke. Gitu. Udah mereka terlibat di situ ya, atau bisnisnya ditinggal sekalian gitu. Dan rata-rata ketika mereka tuh tidak punya big goal ya, bisnis yang zona nyaman itu, bisnis yang comfort zone itu rata-rata cenderung menurun. Gitu. Jadi base fundamental pondasi yang pertama adalah business owner harus memiliki tujuan yang besar dalam organisasinya, Bang. Oke. Gitu. Dan ini yang pertama ya. Jadi kalau seandainya business owner tidak memiliki big goal, tidak memiliki tujuan yang besar, sudah bisa dipastikan bahwa organisasinya itu seperti layang-layang putus yang gak jelas nih mau kemana. Oke. Gitu. Dan anak-anak karyawan ketika mereka bekerja ya tidak memiliki tujuan, tidak memiliki target, ya mereka akan keluar dari relnya dan mereka seperti anak ayam yang akan kehilangan induknya. Anak ayam yang kehilangan induk. Gitu. Nah, ini business owner yang tidak memiliki tujuan. Oke. Gitu. Dan kemudian ya fundamental yang berikutnya adalah bahwa engine yang terbesar, transformasi terbesar dalam sebuah organisasi lagi-lagi terletak pada leader, Bang. Oke. Kekuatan leader ya. Kekuatan leadership. Bagaimana telunjuk kita ini bisa menggerakkan ribuan, puluhan ribu karyawan kita. Nah, jadi seorang business owner atau leader ya, seorang entrepreneur, maka basic fundamental yang harus dia perkuat adalah bagaimana dia memiliki power, ya, memiliki engine, ya, leadership dalam sebuah organisasinya tuh. Oke. Jadi benar-benar harus berpengaruh, gitu. Dan itu fundamental yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang leader. Dan kemudian yang ketiga adalah keep customer, create customer, and scale up customer. Oke. Jadi tujuan bisnis itu cuma ada dua sebenarnya. Bahwa tujuan bisnis itu ada dua, keep customer and create customer. Oke. Nah, selama ini ya business owner UKM leader hanya fokus cari customer aja. Cari customer di digital, di online, di neonbox, di brosur dan lain-lain. Tapi mereka punya masalah bagaimana mempertahankan pelanggan. Dan mereka punya masalah bagaimana scale up pelanggan, Bang. Jadi mindsetnya hanya dijadikan bahwa pelanggan itu sebagai mesin uang, ya kan? Pelanggan itu sebagai ATM aja, ya kan? Banting-banting harga, udah selesai. Nah, tapi di bisnis hari ini teman-teman sekalian, bisnis-bisnis yang tidak peduli, bisnis-bisnis yang tidak care terhadap pelanggan, dia akan ditutup dengan bisnis-bisnis baru yang mereka care terhadap pelanggan. Bahkan ada riset mengatakan bahwa 68% kenapa sih kita ditinggal pelanggan? Kenapa? Karena kita nggak peduli dengan mereka, Bang. Karena kita nggak care dengan mereka dan akhirnya mereka kabur ke kompetitor kita. Cari produk lain, cari kompetitor lain. Nah, artinya dulu di 2015 saya fokus cari customer baru aja. Saya fokus cari customer baru, closing, tapi masalahnya ya seperti ember bocor, saya tuang air, udah bocor tuh, kabur begitu aja tuh air. Nah, begitulah pelanggan yang kecewa. Kenapa kita susah closing? Kenapa kita susah nyari customer baru? Kenapa? Karena pelanggan bocor ini mereka akan cerita ke banyak orang dan akhirnya mereka ya menjadi permasalahan besar di organisasi kita karena mereka nggak mau belanja ke kita lagi dan dia cerita ke orang lain. Akhirnya susah nyari pelanggan. Nah, maka fundamental yang nomor 3 ini teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwa selain kita mencari pelanggan sebanyak mungkin, maka sebisa mungkin, sekuat mungkin kita pertahankan pelanggan kita sampai benar-benar kita memuliakan pelanggan kita. Bahwa hakikatnya yang membesarkan bisnis kita, yang membesarkan sales kita dan mendatangkan profit itu hakikatnya kan pelanggan kita. Iya, betul. Dari Allah melalui pelanggan kita. Hakikatnya seperti itu. Saya bilang sama tim saya, yang menggaji kalian itu bukan saya, tapi hakikatnya yang menggaji kalian itu adalah pelanggan kita. Nah, bagaimana ya bisnis kita menjadi under people attention, menjadi pusat perhatian, menjadi perbincangan. Bagaimana supaya bisnis kita menjadi perbincangan? Artinya kita jaga pelanggan kita rawat pelanggan kita, dan di transformasi 4.0 hari ini jangan hanya kita mempertahankan
Tapi sebisa mungkin kita scale up dia bang. Bagaimana dia belanja 1 juta kita scale up jadi 10 juta bang. Betul nggak? Betul. Dari 10 juta kita scale up 100 juta. Nah ini menjadi perhatian khusus bagi para business owner kalau bisa keep customer and create customer jadi divisi langsung di bawahnya CEO. Karena itu merupakan darah kita ya. Jadi nggak cuma cash flow ya, Pak? Makanya di service center saya, Bang Irwan, saya punya service center, itu di meja teknisi. Jadi kalau ada orang komplain, langsung ke nomor saya. Wih, langsung nelpon Pak Denny? Langsung telepon, langsung hubungin saya. Saya minta cuma notanya sama nomor teknisinya, sama foto teknisinya siapa. Saya undang ke kantor, SP langsung teknisinya. Ngeri. Jadi dalam rangka mempertahankan pelanggan, saya benar-benar terlibat di situ. Karena tujuan bisnis itu sederhana, cuma ada 2. Cari pelanggan sebanyak-banyaknya, terus dijaga. Pertahankan sekuat-kuatnya tuh pelanggan. Bahkan kalau bisa kita sujud sama pelanggan tuh dalam rangka minta maaf, dalam rangka dia balik lagi, dalam rangka memuliakan. Kalau dibolehkan syar'i. Tapi alhamdulillah kita punya banyak strategi, ya banyak tools, banyak strategi bagaimana pelanggan kita ya balik lagi dan semua karyawan kita, semua energi karyawan kita punya akses, kasih aktivitas untuk mereka menyapa, menegur, datang, kunjungan, telepon. Seperti itu. Itu fundamental yang yang wajib diketahui dan diperkuat oleh business owner. Oke. Nah, Bang Denny, tadi kan udah ada 3 nih ya. Betul. 3 fundamental dalam business autopilot. Yang pertama terkait big goal. Yang kedua terkait leadership. Yang ketiga kan terkait create customer, keep customer, sama scale up customer nih. Scale up, betul. Jadi yang fundamental yang ketiga adalah create customer, keep customer, scale up customer. Dan scale up customer. Nah, terus yang keempat apa nih Bang? Baik. Kan ada 6 soalnya. Ini makin seru aja pembahasannya, betul nggak? Jadi untuk pembahasan poin sisa yang ketiganya lagi, kita nikmatin dulu nih kopinya Bang Irwan. Siap. Kita break, nanti kita akan lanjut di video berikutnya atau di part yang berikutnya. Jangan lupa ditonton teman-teman sekalian video yang berikutnya atau part yang berikutnya. Baik. Salam eksekusi, kasih performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.